Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga hari ini kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Pelajaran kita hari ini tentang Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1 tentang teks eksposisi. Pembahasan kita yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Kemudian yang kedua, menyimpulkan isi teks eksposisi artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang dipendengarkan dan dibaca. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Tujuan teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca. Kemudian ciri-ciri teks eksposisi, yang pertama singkat dan padat, yang kedua gaya informasinya yang mengajak, yang ketiga penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku, yang keempat menjelaskan informasi-informasi pengetahuan, dan yang kelima tidak memihak. Kemudian yang keenam, teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Yang ketujuh, penjelasannya disertai data-data yang akurat. Dan yang kedelapan, fakta digunakan sebagai alat kontribusi dan alat konkretasi. Yang dimaksud alat konkretasi dan kontribusi adalah kontribusi adalah peran kita dalam keikutsertaan terhadap sesuatu, sedangkan konkretasi itu fakta suatu teks atau keabsahan suatu teks. Yang kesembilan, umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kemudian jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, eksposisi definisi. Eksposisi definisi yaitu suatu paragraf eksposisi yang memaparkan definisi suatu topik tertentu. Yang kedua, eksposisi proses. Eksposisi proses yaitu langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Kemudian yang ketiga, eksposisi ilustrasi, yaitu teks yang memaparkan informasi atau penjelasan-penjelasan tertentu dengan caranya memberikan gambaran yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang memiliki kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Kemudian yang keempat, eksposisi laporan, yaitu paragraf eksposisi yang mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu. Kemudian eksposisi perbandingan, yaitu eksposisi yang gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan yang lain. Kemudian eksposisi pertentangan, yaitu eksposisi ini berisi tentang hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. Bagian-bagian teks eksposisi dibentuk oleh dua unsur utama, yaitu gagasan dan fakta. Gagasan disebut juga ide ataupun pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Contoh, yang pertama, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Yang kedua, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Yang kedua, fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi,
fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan halayak. Contoh yang pertama, selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Yang kedua, kemudian pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Berikut pola yang dapat digunakan di dalam pengembangan teks eksposisi. Yang pertama, pola umum khusus, yaitu ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Pola demikian dikenal sebagai paragraf deduktif. Ide-ide penjelasnya merupakan perincian dari ide umum yang dikemukakan sebelumnya. Kemudian yang kedua, pola khusus umum. Hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Bagian terakhir dalam bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Yang ketiga, pola ilustrasi, yaitu sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret. Ilustrasi-ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini, pengalaman-pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan. Yang keempat, pola perbandingan, yaitu meyakinkan suatu pendapat kamu dapat melakukan suatu perbandingan. Benda-benda, keadaan, atau yang lain ditentukan perbedaan atau kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Dengan cara demikian, keyakinan pembaca atas gagasan yang kita sampaikan akan lebih kuat. Menyimpulkan isi teks eksposisi. 1. Gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks. Gagasan dalam teks eksposisi ada dua, yaitu gagasan umum dan gagasan khusus. 2. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. Yang pertama, deduktif, yaitu paragraf yang gagasan utama atau ide pokok terletak di awal paragraf. Yang kedua, induktif, yaitu paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Yang ketiga, campuran, paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Perhatikan contoh teks eksposisi di bawah ini. Penjelasan contohnya yaitu kalimat ke-1 adalah gagasan umum. Sementara itu, sisa kalimat yang ada yakni 2-4 adalah gambaran khusus. Jadi cara yang paling mudah untuk menyimpulkan isi teks adalah dengan menemukan gagasan umumnya. Cara menyimpulkan isi teks eksposisi. Menyimpulkan adalah mengikhtisarkan, menetapkan, menyarikan pendapat berdasarkan apa-apa yang diuraikan dalam karangan. Hasil menyimpulkan dapat disebut dengan simpulan. Simpulan adalah pendapat akhir berdasarkan uraian dalam teks. Cara menyimpulkan isi teks eksposisi berarti cara mengikhtisarkan, dalam kurung menetapkan, menyarikan pendapat, dan sebagainya, berdasarkan apa-apa yang diuraikan dalam karangan atau teks eksposisi. Adapun cara menyimpulkan isi teks eksposisi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membaca teks. Membaca teks asli beberapa kali untuk mengetahui kesan umum dan maksud pengarang atau penulis. Kemudian yang kedua, menentukan kalimat utama. Setelah membaca teks tersebut, tentukanlah kalimat utamanya. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama dari sebuah paragraf. Gagasan utama adalah pikiran utama atau inti dari sebuah paragraf. Dengan menentukan kalimat utama, kita dapat menyimpulkan isi suatu teks. Selanjutnya, buatlah kesimpulan. Setelah menentukan inti dari paragraf, susunlah kalimat dengan baik agar dapat menjadi sebuah kesimpulan yang benar. Berikut adalah contoh, kalian baca. Kemudian, di sini simpulannya adalah keburukan yang terorganisir dan memiliki struktur yang kuat akan mengalahkan kebaikan yang tidak teratur. Oleh karena itu, kebaikan harus
ditata dengan baik dan teratur. Demikianlah pembahasan hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share juga ya. Terima kasih.